Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih kepada dosen pengampu ulumul Quran kami, yaitu Ibu Dr. Siti Munawati SAG MPDI. Saya Siti Umayyah selaku presenter pada materi konsep sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan. Saya mahasiswi dari Fakultas Agama Islam dengan NIM 2503020070. Jadi konsep sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan ini pertama-tama, apakah kalian tahu itu konsep? Konsep ini adalah berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsep, atau bahasa Latin konsep. Artinya itu suatu ide, gagasan, imajinasi, pemikiran manusia yang dinyatakan dalam kata atau simbol. Selanjutnya itu mengenai pernikahan. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah, maka ia diperintahkan untuk melaksanakannya. Karena dengan menikah, hidupnya akan lebih sempurna. Nah, pernikahan ini adalah memiliki arti pertemuan dua hati yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan dilandasi dengan rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang rahmah. Dalam pandangan Al-Quran, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah, dan warahmah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Lalu terkait dengan istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah memunculkan beragam definisi. Di antaranya itu dari tokoh Al-Isfahan, ahli fikih dan tafsir, mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu masalah. Menurut Al-Jurjani, ahli bahasa, sakinah memiliki arti adanya ketentraman dalam hati pada saat ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibersamai nur, cahaya dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya.
dan juga merupakan keyakinan berdasarkan pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan ain al-yakin. Nah, ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rohmah dan tumakninah. Artinya ini tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah. Agama Islam ini telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, cara-cara khitbah, sampai mendidik anak, serta cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ketika berumah tangga. Semua itu telah diatur dalam agama Islam secara rinci. Jadi pernikahan itu fitrahnya manusia, maka dari itu dalam Islam menganjurkan untuk menikah. Islam memberikan penghargaan terhadap ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat. Tentunya ada banyak hikmah dan kebahagiaan juga yang didapat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan kepada umat Islam, kepada umat manusia, yang disifatkan dengan tali ikatan yang kuat, misaqon golidon, di mana pernikahan itu tidak hanya sebagai pemenuhan atau penyaluran seksual secara halal, namun ada pula tujuan yang lebih agung daripada itu. Nah, dari sebuah pernikahan diharapkan juga dapat menciptakan keluarga yang menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang. Istilah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah atau keluarga samara adalah konsep keluarga yang ideal dalam Islam yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Keluarga samara adalah keluarga yang dibangun dengan hukum-hukum Islam atau keluarga yang harmonis dan bahagia. Selanjutnya belum, kita masih di sakinah, konsep sakinah. Istilah keluarga sakinah ini dibentuk oleh dua kata, yaitu istilah keluarga sakinah dibentuk oleh dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil, sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dengan sah sebagai sumber intinya, juga anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak. Lalu istilah sakinah ini secara bahasa disebutkan sebanyak 6 kali dalam Al-Quran, seperti pada buku Ensiklopedia Islam. Pengungkapan Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa sakinah memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara terminologisnya, ungkapan sakinah dalam Al-Quran muncul beberapa pengertian. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, ahli pembuat kamus-kamus ilmiah ini menyebutkan bahwa sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur atau cahaya dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman dalam hati
pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok keyakinan berdasarkan penglihatan. Kemudian menurut Quraisy Shihab, kata sakinah berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan di sini memiliki arti ketenangan yang dinamis. Dalam setiap rumah tangga pasti ada saat dimana terjadi pergejolakan. Namun hal itu dapat tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah ini bukan hanya pemahaman, bukan hanya tampak dari lahiriah, tapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat-syarat kehadirannya. Hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Kemudian, kata sakinah dalam Quran surat Ar-Rum, dalam Al-Quran dan tafsirannya, Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun mengandung makna ketenangan atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurut pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Jadi adanya sakinah atau ketentraman memiliki arti lagi, yaitu modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia ini, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Di samping itu, di samping sakinah, Al-Quran menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu muqaddimah dan rohmah atau muqaddimah warahmah. Dalam Al-Quran dan tafsirannya Departemen Agama diterjemahkan dengan rasa kasih dan sayang. Dalam penjelasan kosakatanya, muwaddah berasal dari fi'il wadda ya wadda, wadan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rohmah berasal dari fi'il rahima yuhamma rahmatan wa marhamatan yang berarti memiliki arti sayang, menaruh kasihan, rasa kasih. Sedangkan pengertian keluarga sakinah ini dalam istilah ilmu fiqih disebut usrah atau kirohah yang juga telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu kerabat. Kita masuk ke pembahasan mawaddah. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ulama tafsir terkemuka Indonesia, yaitu Quraisy Shihab, mengatakan bahwa mawaddah adalah cinta plus orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya
pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan. Menurut Al-Mawardi, terdapat 3 pengertian mawaddah. Yang pertama, mawaddah adalah mahabbah. Yang kedua, mawaddah adalah cinta besar atau cinta yang membara. Yang ketiga, mawaddah adalah sikap suami dan istri yang saling menyayangi. Sedangkan menurut Roghib al-Isfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya. Mawaddah ini berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu-gebu. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa mawaddah ini digunakan khususnya untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Nah, dalam Islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Munculnya perasaan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya dapat dari aspek kecantikan atau ketampanan dari pasangannya, dan juga moralitas, kedudukan, dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya. Kriteria calon istri menurut Islam atau kriteria calon suami menurut Islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya. Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa adanya cinta, tentunya keluarga akan menjadi hambar. Adanya cinta membuat suami dan istri juga anak-anaknya ingin berkorban, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya. Perasaan cinta juga mampu memberikan perasaan saling memiliki dan perasaan saling menjaga. Nah, sebuah keluarga yang memiliki yang memiliki perasaan mawaddah ini, yang ada perasaan mawaddah ini, tentunya akan memunculkan nafsu yang positif atau nafsu yang halal dalam aspek pernikahan. Keluarga yang tidak ada mawaddah tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar yang membuat rumah tangga pun sepi, seperti perselingkuhan dalam rumah, cinta lain dari orang lain. Dan keluarga yang penuh mawaddah bukan terbentuk hanya dengan jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anaknya. Keindahan keluarga mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap manusia. Juga dalam penjelasan tafsirnya Al-Quran dan tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat, diantaranya pendapat Mujahid dan Ikrimah. Mereka berpendapat kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata nikah atau bersetubuh, sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak. Menurutnya maksud ayat dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu manusia, jenis manusia. Akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang wajar pula.
Berbeda dengan Quraisy Shihab yang menafsirkan mawaddah dengan jalan menuju terabaikannya kepentingan dan kenikahan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraisy Shihab, pengertian mawaddah itu mirip dengan kata rahmat. Hanya saja rahmat ini tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat. Ada yang berpendapat nih bahwa mawaddah itu tertuju bagi anak-anak muda khususnya, dan rahmah itu bagi orang tua. Ada yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama itu makin terasa kuat antara suami dan istri. Terkait dengan mawaddah dalam pengertian bersetubuh, Al-Quran dan tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk kaum Nabi Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih, sayang, dan melakukan persenggamaan. Lalu kemudian kita masuk ke rahmah, warahmah. Kata rahmah ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmat terbesar tentu saja berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada keluarga yang terjaga, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan juga kepercayaan. Kata rahmah sendiri baik sendiri maupun dirangkai kata ganti atau dhamir seperti rahmati dan rahmatuku ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya sebanyak 339. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Kata rahmah berasal dari rohima yarhamu yang berarti kasih sayang, riqoh yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahani, kata rahmah ini mengandung arti kebajikan, mengandung dua arti, yaitu kasih sayang riqoh dan budi baik, murah hati atau ihsan. Kata rahmah berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang ini berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, di mana secara demonstratif ia akan mencium bayinya. Padahal kan sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat, ya kan? Di samping pernyataan sifat kasih sayang yang telah ditancapkan pada diri manusia, seharusnya juga menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, juga budi baik bukanlah terlahir dari realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya. Lalu keluarga rahmah atau rahmah
adalah keluarga yang hubungan antara sesama anggota keluarga tersebut akan saling menyayangi dan mencintai, sehingga pada kehidupan keluarga akan diliputi oleh rasa kasih sayang. Walaupun pada kata sakinah, mawaddah warahmah harus diartikan secara terpisah dan sendiri-sendiri, akan tetapi justru ketiga suku kata tersebut menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga, karena dalam pernikahan akan menghasilkan anak-anak, dan pengertian dari seluruhnya itu yaitu keluarga. Jadi sakinah, mawaddah dan warahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, pengertian lain juga dari sakinah, mawaddah dan warahmah ini yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, seluruhnya sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan lingkungannya. Kemudian mengenai sakinah, mawaddah warahmah ini kita ambil dari surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini memiliki arti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa yang menjadi idaman dari banyak orang zaman sekarang ini adalah yang dinyatakan sebagai tujuan suami istri, yakni yang diidamkan adalah adanya ketenteraman, kedamaian, keserasian antara suami istri yang saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, serta saling menasehati. Ketenteraman itu bersemayam dalam hati. Tinggal bersama serumah dengan istri yang menyenangkan dapat menyebabkan suami mantap pikirannya. Dan bila istri benar-benar bijaksana, di samping mencintai suaminya, maka suami akan betah di rumah dan ada ketentraman dalam hatinya. Kemudian terjemahan dari ayat ini pula diartikan penjelasannya dari Al-Quran dan tafsirannya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Nah, perasaan dan pikiran-pikiran ini ditimbulkan oleh daya tarik yang ada
pada masing-masing mereka, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangannya. Kemudian, jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah, dan rahmah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Kemudian karena ini sudah slide terakhir, kesimpulannya dari konsep sakinah mawaddah warahmah ini dalam Al-Quran, kita ambil dari perspektif penafsiran kitab Al-Quran dan tafsirnya, edisi yang disempurnakan pada jurnal tersebut adalah pertama, dari konsep sakinah ini ditafsirkan dengan cenderung dan tentram, penafsiran yang tidak jauh berbeda dengan penafsiran mufassir lainnya. Sedangkan konsep muwaddah dan rahmah merujuk pada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskannya sifatnya ini mengakomodir dari berbagai pendapat. Misalnya pendapat Mujahid dan Ikrimah yang telah dijelaskan, yang berpendapat bahwa kata muwaddah dan sebagai ganti dari kata nikah atau bersetubuh, sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak. Ada yang berpendapat pula bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami dan istri. Baik, sekian dari pemaparan materi singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.